Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita udah ada membahas tentang sistem periodik unsur ya. Mulai dari penentuan periode dan golongan, juga kita udah membahas sifat-sifat keperiodikan atau sifat-sifat sistem periodik kemarin, ya kan? Nah, hari ini yang mau kita bahas adalah contoh-contoh soal yang berkaitan dengan sistem periodik unsur, gitu. Apa aja yang mau kita bahas? Kita lihat sama-sama. Yang pertama di sini katanya, jika diketahui suatu unsur X memiliki nomor atom 55, maka tentukan letak unsur tersebut dalam sistem periodik unsur. Kalau ditanya letak unsur dalam sistem periodik unsur, artinya itu yang disuruh menentukan adalah golongan dan periodenya. Jadi di sini kita disuruh menentukan golongan dan periodenya. Nah, kemarin gimana caranya kalau menentukan golongan dan periode kalau misalnya diketahui nomor atom? Yang pertama, pastinya harus kita konfigurasikan dulu, gitu. Berarti di sini unsur X55, ya kan? Unsur X dengan nomor atom 55, konfigurasinya itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Setelah 5s2 balik ke 4d10. Sekarang kita hitung dulu elektronnya. 2 ditambah 2, 4 ditambah 6, 10 ditambah 2, 12 ditambah 6, 18 ditambah 2, 20 ditambah 10, 30 ditambah 6, 38 ditambah ditambah 6, 36 ditambah 2, 38 ditambah 10, 48, ya kan? Yang terpakai elektronnya udah 48, yang kita punya ada 55, berarti yang belum terpakai ini masih ada 7 lagi yang belum terkonfigurasi. Berarti konfigurasinya kita lanjutkan. Dari 4D10 ini lanjut ke 5P6, ya kan? Berarti udah 54 ya. Tadi 48 ditambah 6, 54. Sisa satu lagi, berarti dilanjutkan ke 6S1. Nah, di sini kita lihat dia berhentinya itu ada di kulit ke-6 dan di subkulit S dengan elektron 1. Kemarin kalau misalnya kita kan udah belajar cara penentuan periode dan golongan ya. Pertama dari periode dulu yang gampang. Dilihat dari nomor kulit terbesar. Nomor kulit ditunjukkan dari angka-angka yang ada di depannya ini, ya kan? Yang besar-besar kemarin. Nah, di sini kita lihat nomor kulit terbesarnya di sini berapa? Sudah pasti 6, ya kan? Maka periode si X ini, unsur X ini dia terletak pada periode ke-6. Ya kan? Kemudian sekarang kita lihat penentuan golongannya. Kemarin kalau misalnya dia berhenti, konfigurasinya berhenti di S, maka dia termasuk golongan A. Nah, kemarin kalau misalnya dia berhenti di S1, ini kita lihat dia berhentinya di 6S1 ya. Maka di sini dia golongannya ini adalah golongan 1A. Maka unsur X pada sistem periodik unsur ini terletak pada periode ke-6 golongan 1A. Gitu dia, oke? Bisa dipahami ya? Kita lihat contoh selanjutnya. Di sini katanya jika diketahui unsur A memiliki nomor massa 53 dan nomor atom 25. Tentukan letak unsur tersebut dalam sistem periodik unsur. Di sini ada nomor massa, terus ada nomor atom.
Tadi kalau misalnya kita mau cari golongan dan periode, ini yang kita lihat, yang kita konfigurasikan itu apanya? Nomor massa kah atau nomor atom? Sudah pasti nomor atom ya, karena nomor atom itu jumlahnya sama dengan jumlah elektron, ya kan? Nah, sekarang kita konfigurasikan berarti si A-nya katanya dia punya nomor atom 25. Jadi di sini nomor massanya itu hanya tambahan aja ya, sebagai pengecoh gitu dia. Oke, jadi yang kita lihat kalau kita mau mengkonfigurasikan itu adalah nomor atomnya, bukan yang lain. Oke. Nah, sekarang si A-nya kita konfigurasikan, dia punya nomor atom 25, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Kita hitung 2 tambah 2 4, ditambah 6 8, ditambah 6 10, ditambah 2 12, ditambah 6 18, ditambah 2 20. Kita punya elektron atau nomor atomnya 25. Berarti yang terpakai di sini masih 20, masih sisa 5, ya kan? Maka kita lanjutkan konfigurasinya. Setelah 4s itu adalah 3D. Nah, D ini dia punya elektron maksimum 10. Sementara elektron kita hanya bersisa 5, maka di sini yang kita tulis 3D 5. Gitu dia, oke? Nah, sekarang tinggal kita tentukan golongan dan periodenya. Kalau kita lihat di sini dia berhenti pada 3D 5. Ya kan? Pertama dari periodenya dulu. Tadi periode cara penentuannya adalah lihat nomor kulit yang paling besar. Di sini kalau kita lihat nomor kulitnya yang paling besar ini adalah kulit keempat, ya kan? 4s2, maka nomor kulitnya 4. Maka si A ini terletak pada periode keempat gitu. Kenapa? Nomor kulitnya yang paling besar dari konfigurasinya adalah 4, ya kan? Kemudian kita tentukan golongannya. Kemarin kalau misalnya dia berhenti di D, golongannya itu adalah golongan B, ya kan? Kemudian cara penentuannya adalah tinggal kita jumlahkan elektron yang ada di D dengan elektron yang ada di S. Di sini di D elektronnya ada 5, di S elektronnya ada 2. Maka kita jumlahkan, hasilnya itu 7. Ya kan? Karena hasilnya 7, maka golongan dari si A ini dia adalah 7B. Jadi unsur A pada sistem periodik unsur terletak pada periode keempat golongan 7B. Gitu dia, oke? Bisa dipahami ya? Contoh soal yang selanjutnya. Di sini kita dikasih 3 buah unsur. Ada unsur A, B, dan C. Memiliki nomor atom secara berurut 20, 32, dan 38. Berarti si A nomor atomnya 20, si B-nya 32, terus si C-nya itu 38. Maka tentukan urutan unsur dari energi ionisasi rendah ke tinggi. Berarti ini kita udah masuk ke sifat-sifat sistem periodik, ya kan? Kemarin kalau misalnya kita mau menentukan sifat-sifat sistem periodik, ini kan kita harus tahu letak dari unsur-unsur yang mau dibandingkan, ya kan? Kita harus tahu golongan dan periodenya, gitu. Berarti di sini si A, B, dan C ini harus kita tentukan dulu golongan dan periodenya, gitu. Maka cara penentuannya pertama harus kita konfigurasikan dulu, ya kan, supaya kita bisa tahu si A golongan berapa periode berapa, B golongan berapa periode berapa, si C juga sama golongan berapa periode berapa, ya kan. Maka si A ini kita cari dulu. Si A nomor atomnya katanya 20. Kita konfigurasikan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Kita lihat di sini 2 ditambah 2 4, ditambah 6 10, ditambah 2 12, ditambah 6 18, ditambah 2 20. Ya kan?
Nah, sekarang kita tentukanlah langsung golongan dan periode dari si A ini. Golongan si A itu golongan, dia berhenti di S, terus di S2 katanya. Berarti dia golongan 2A. Periodenya kita lihat dari nomor kulit terbesar. Nomor kulit terbesarnya adalah 4, maka dia berada di periode keempat. Oke, kita lanjut. Di sini katanya untuk unsur B katanya punya nomor atom 32, maka kita konfigurasikanlah si unsur B-nya dengan nomor atom 32. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3D10. Kemudian ini udah sampai 3D10. Ini totalnya kalau kita jumlahkan elektronnya ada 30 ya. Berarti kurang 2 lagi. Maka kita lanjutkan ke 4P2. Ya kan? Nah, sekarang kita tentukan golongan dan periodenya. Dari golongannya dulu. Golongan dilihat dari subkulitnya dia berhenti di mana? Di P, ya kan? Kalau di P berarti dia golongan A. Terus penentuan golongan kalau misalnya dia berhenti di P, maka elektron yang ada di P dijumlahkan dengan elektron yang ada di S. Di sini di P ada 2, di S juga ada 2. Kalau kita jumlahkan hasilnya 4, maka dia termasuk golongan 4A. Maka si B ini termasuk golongan 4A. Periodenya sama ya, kita lihat dari jumlah kulit terbesar. Di sini kulitnya atau nomor kulitnya yang terbesar adalah 4, maka dia juga termasuk periode keempat. Oke, kemudian yang terakhir di sini si C. Dia punya nomor atom 38, berarti kita konfigurasikanlah si C dengan nomor atom 38 menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3D10. Sampai sini udah 30 elektronnya, berarti masih kurang 8 lagi. Kita lanjutkan ke 4p6 jadi 36, berarti kurang 2. Lanjut ke 5s2. Dia berhenti di S, maka dia termasuk golongan A dan dia berhentinya di S2, berarti golongan 2A. Golongan 2A. Periodenya sama, kita lihat dari nomor kulit terbesar. Di sini yang terbesar adalah 5, maka dia termasuk periode 5. Oke, udah dapat ya? Berarti untuk A dia golongan 2A periode 4, untuk B dia golongan 4A periode keempat juga. Kemudian yang C dia golongan 2A periode kelima. Kalau misalnya si A, B, dan C ini kita letakkan dalam sistem periodik unsur, kita misalkan dari yang A dulu. Si A-nya katanya golongan 2A periode keempat. Kita misalkan dia ada di sini. Inilah si A, ya kan? Ini dia golongan 2A. Misalkan aja di sini adalah periode keempatnya. Oke? Kemudian di bawahnya itu periode kelima. Nah, tadi si B dia katanya terletak pada golongan 4A di periode yang sama, di periode keempat juga. Maka letaknya adalah kita buat kira-kira di sini golongan 4A periode keempat, berarti disinilah letaknya si B. Ya kan? Kemudian si C-nya katanya ada di golongan 2A periode kelima, maka letaknya di bawah si A. Disinilah si C. Ya kan? Nah, di sini yang ditanya adalah urutan unsur dengan energi ionisasi rendah ke tinggi. Kemarin urutan energi ionisasi gimana? Kalau misalnya dalam satu golongan, dari atas ke bawah, energi ionisasi itu akan semakin kecil. Ya kan?
Kemudian kalau kita lihat dalam satu periode, dari kiri ke kanan, dia akan semakin besar. Ya kan? Maka kalau dari sini bisa kita simpulkan yang paling kecil itu adalah yang letaknya paling bawah sebelah kiri. Ya kan? Yang paling bawah sebelah kiri itu adalah C, maka urutannya adalah C yang paling kecil. Ya kan? Energi ionisasinya. Kemudian yang kedua sudah pasti si A, setelah si C, si A, ya kan? Kenapa? Karena semakin ke atas dia semakin besar, karena dari atas ke bawah kan semakin kecil ya. Kemudian dari kiri ke kanan dia semakin besar. Gitu. Nah, si C dan si A dia letaknya sama-sama di paling kiri di antara tiga unsur ini, ya kan? Tapi si C lebih di bawah dari si A. Gitu. Makanya si C itu lebih kecil dari A. Nah, si A ini akan lebih kecil dari B. Kenapa? Karena letaknya si A dan si B sama-sama di atas, ya kan? Kemudian si B letaknya lebih di kanan daripada si A, maka nilai B ini akan lebih besar daripada nilai A. Gitu, oke? Jadi yang paling kecil itu pasti yang paling bawah sebelah kiri. Kemudian yang kedua itu yang ada di atasnya, yang sebelah kiri juga tapi yang agak di atas, ya kan? Kemudian yang paling besar itu adalah yang paling kanan dan yang paling atas, berarti si B. Gitu dia, oke? Jadi urutannya antara A, B, dan C berdasarkan energi ionisasi yang rendah ke yang tinggi. Ini adalah C lebih kecil dari A, lebih kecil dari B. Gitu dia, oke? Bisa dipahami ya? Sekarang kita lihat contoh yang selanjutnya. Di sini kita punya unsur P, Q, dan R. Ada 3 unsur lagi ya. Memiliki nomor atom secara berurut 11, 17, dan 19. Berarti si P-nya 11, Q-nya 17, dan R-nya 19, ya kan? Maka tentukan urutan unsur dari jari-jari atom terkecil ke yang terbesar. Berarti sama seperti yang tadi. Ini juga termasuk sifat periodik unsur, ya kan? Sifat sistem periodik. Berarti kita harus menentukan letak P, Q, dan R-nya dulu. Maka kita konfigurasikanlah si P-nya dengan nomor atom 11, ya kan? 1s2, 2s2, 2p6, sampai sini sudah 10, berarti kurang 1 lagi. Kita lanjut ke 3s1. Dia berhenti di 3s1. Kalau misalnya dia berhenti di s1, maka dia adalah golongan 1A. Ya kan? Kemudian untuk periodenya kita lihat di sini nomor kulit yang terbesar itu adalah 3, maka dia termasuk periode ketiga. Oke, kemudian kita lanjutkan ke yang P, yang Q ya. Yang Q di sini katanya punya nomor atom 17. Maka kita konfigurasikan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Kalau kita hitung di sini sampai sini udah 17 ya. Berarti kita sudah 12 ya kan? Berarti kita lanjutkan lagi setelah 3s itu adalah 3p. Kita masih kurang 5 tadi, maka yang terisi di P-nya itu adalah 5 karena elektron maksimum di P itu 6 ya. Gitu. Tapi karena kita cuma butuh 5, maka di P akan terisi 5. Nah, kalau kita lihat di sini dia berhenti di P, berarti dia juga termasuk golongan A, ya kan? Cara penentuannya kalau dia berhenti di P kemarin adalah kita jumlahkan elektron yang ada di P dan yang ada di S. Di P dia ada 5 elektron, di S ada 2 elektron. Kalau kita jumlahkan itu hasilnya 7, ya kan? Maka si Q ini dia terletak pada golongan 7A. Oke, untuk penentuan periodenya sama seperti biasa, kita lihat dari nomor kulit terbesar. Di sini nomor kulit terbesarnya itu adalah 3, maka dia berada di periode ketiga. Ya kan? Yang terakhir R. Di sini R katanya punya nomor atom 19. Maka kita konfigurasikan menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6 sampai sini elektronnya udah 18, berarti masih kurang satu lagi. Berarti kita lanjut ke 4s1 karena cuma butuh satu elektron, ya kan? Tadi kalau berhenti di S1 maka dia termasuk golongan 1A, ya kan? Kemudian untuk periodenya kita lihat di sini nomor kulitnya yang paling besar adalah 4, maka dia berada pada periode keempat. Oke, nah sama seperti yang tadi, kalau misalnya kita letakkan si P, Q, dan R dalam tabel periodik unsur atau dalam sistem periodik unsur, maka penggambarannya adalah si P, ini kan tadi terletak pada golongan 1A periode ketiga ya. Kita misalkan aja dia di sini. Oke, dia periode ketiga golongan 1A. Kemudian si Q dia berada di periode ketiga juga, tapi ada di golongan 7A. Kita misalkan aja letaknya itu ada di sini, 7A, ya kan? Berarti disinilah si Q. Oke, kemudian si R dia terletak pada golongan 1A periode keempat. Berarti disinilah letak si R, golongan 1A periode keempat, ya kan? Maka di sini kita suruh menentukan jari-jari atom yang terkecil ke yang terbesar. Kemarin jari-jari atom kalau kita lihat dalam sistem periodik unsur, dalam satu golongan dari atas ke bawah itu dia semakin besar, ya kan? Kemudian kalau dilihat dalam satu periode dari kiri ke kanan itu dia akan semakin kecil. Maka yang punya jari-jari atom paling kecil itu adalah yang letaknya berada di sebelah paling kanan dan paling atas, itu yang paling kecil. Dan yang paling besar itu adalah yang sebelah kiri paling bawah, gitu. Maka kalau kita urutkan dari yang terkecil, ini adalah Q, itu dia punya jari-jari yang lebih kecil dari P, kemudian lebih kecil dari R. Maka urutannya adalah Q, P, R. Urutannya dari jari-jari atom yang terkecil ke yang terbesar. Gitu dia, oke? Bisa dipahami ya? Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.